Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Nalumsari, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran guna memenuhi tagihan uji kinerja. Praktek pembelajaran telah saya lakukan di kelas 10-7 dengan materi corak kehidupan dan hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Dalam hal ini, saya juga melampirkan surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa terhitung dari tanggal 13 Desember tahun 2022, situasi sekolah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan KPM. Oleh sebab itu, kiranya mohon kebijaksanaan dari Bapak Ibu penguji UKIN memaklumi hal tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alangkah baiknya untuk memulai segala sesuatu kita berdoa agar diberikan kelancaran, kemudian juga manfaat ilmu yang barokah. Gitu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, yang langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa terhadap kepercayaan, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa saya antarkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini ada dua yang kosong ini sakit ya? Iya. Baik, kita doakan sebelum kita memulai, kita doakan dulu teman-teman kita yang sakit, yang tidak bisa di sekolah hari ini, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mendoakan yang sakit, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Ya. Masih ingat pertemuan sebelumnya apa? Tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan ternyata kita ketahui apa kemarin sangat beragam ya. Ya, nenek moyang kita sangat beragam dari berbagai ras yang kemudian bersatu padu gitu ya. Dan pembelajaran kita sebelumnya kita belajar bahwasanya kita harus saling menghargai yang namanya perbedaan. Ya, karena kita bangsa yang beragam gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Apakah kalian pernah menggunakan cobek atau ulekan? Nah, kalau yang perempuan semangat banget pernah gitu. Kalau yang cowok gimana? Pernah nggak? Pernah lihat atau pernah menggunakan? Sering menggunakan. Menggunakan untuk apa? Untuk menyambel. Nyambel. Perusahaan ya toh biasanya. Tahu ya cobek ya? Tahu. Bentuknya tahu gimana? Tahu. Untuk berikutnya terbuat dari bahan apa? Biasanya cobek atau ulekan tersebut. Batu. Apakah ada yang selain batu? Ada ya. Tapi rata-rata menggunakan bahan dari batu. Kenapa dari batu kira-kira? Biar tahu apa. Terus tidak mudah pecah. Kalau batu tahu kayaknya.
Kira-kira ada kaitannya nggak dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada ya, tapi ditahan dulu. Nanti kita akan dari yang pertama, nanti kita akan mempelajari bagaimana corak kehidupannya gitu ya. Seperti apa gambaran kehidupan manusia praksara itu. Jadi nanti hari ini kita akan melakukan pembelajaran proyek di mana nanti hasil produknya adalah berupa info. Ada yang tahu bedanya infografis dengan poster? Apa bedanya? Kalau poster bagaimana? Poster? Oh, kalau poster tujuannya mengajak gitu ya. Kalau infografis? Memberitahu apa? Poin-poin penting ya, atau informasi penting ya. Baik. Kemudian masuk pembelajaran kita tadi yang seperti Pak sudah sampaikan, yaitu terkait dengan pembelajaran proyek ya, dimana nanti yang pertama yaitu tentang penentuan pernyataan mendasar, kemudian menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, dan kemudian pelaksanaan serta monitoring proyek, presentasi, dan kemudian yang terakhir evaluasi dan refleksi. Adapun metode strategi yang akan kita gunakan adalah presentasi, diskusi, dan kemudian jelajah sejarah dan proyek info. Nah, ini nanti akan para pelajar untuk jelajah museum gitu ya, jelajah secara virtual. Nanti kita akan mengunjungi beberapa museum. Ya, teman-teman yang belum pernah ke sana tidak usah khawatir gitu ya. Di Indonesia itu banyak sekali museum terkait dengan manusia praksara. Di antaranya ada Museum Sangiran, ya kan? Kemudian yang kedua ada Museum Nasional yang menyimpan banyak benda-benda hasil peninggalan manusia praksara. Baik, kemudian berikutnya, apakah kalian sebelumnya di SMP atau MTS dulu sudah pernah mempelajari tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia praksara? Kelas berapa kalau sudah? Kelas 7, masih ingat ya? Oke. Yang nggak ingat ini dulu ikut pelajaran atau enggak juga? Ya. Bolos. Atau corona kemarin? Kelas 7 udah corona kan? Iya. Semester 2. Ya, sudah mulai ya, baik. Tidak apa-apa, nanti kita akan mempelajari tentang manusia praksara. Baik, silakan diamati video berikut ya. Nanti setelah kalian melihat video ini, silakan disampaikan apa yang sekiranya terpikirkan dalam benak kalian terkait dengan kehidupan manusia praksara. Di mana rawa sudah mengering dan menjadi hamparan sabana. Selain itu, juga terdapat alat servis yang berukuran jauh lebih kecil. Bentuknya pipi melebar dengan diameter 3-5 cm. Alat ini dipakai melalui teknik. Erectus juga menggunakan batu berbentuk bola yang diperkirakan sebagai senjata lontar. Diduga dalam melakukan pembukaan pada masa 1,5 juta sampai 1 juta tahun yang lalu, dan Erectus menggunakan rawa sebagai area jebakan binatang besar. Selanjutnya pada masa 1 juta sampai 0,3 juta tahun yang lalu, di mana rawa sudah mengering dan menjadi hamparan sabana, manusia Erectus diperkirakan berlanjut. Apalagi kira-kira bagaimana gitu Pak? Ya. Menurut saya manusia praksara zaman dahulu itu sudah pintar Pak. Sudah pintar. Tapi, caranya membuat suatu pisau atau benda. Cobek atau namanya apa sebutannya? Ulekan ya? Cowek, ulek-ulek, terus
adalah sedikit gambaran tentang bagaimana corak kehidupan manusia Nah, ini adalah sedikit gambaran terkait dengan corak kehidupannya. Nanti yang akan kita pelajari bersama ya. Kalau yang sebelah sini dimulai dari yang sebelah sini. Nah, ini apa ini? Mau kemana? Ikut dong. Iklimnya mulai dingin, apa ini? Berpindah-pindah tempat. Kenapa kok berpindah tempat? Menyesuaikan lingkungannya, kondisinya ya. Atau nama atau istilah lainnya disebut dengan nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat. Dia itu tidak menetap. Jadi menyesuaikan di mana di situ ada sumber makanan. Kalau makanannya sudah habis, ya pindah lagi, cari ke tempat yang ada makanannya. Kalau gitu pindah lagi. Nah, jadi nih teman-teman itu sukanya kok nggak pulang ke rumah gitu ya, pindah-pindah ke rumahnya temennya, main nggak pulang-pulang ya, soalnya itu dengan nomaden. Berpindah-pindah tempat orang duo. Mak siapa yang di sini sering begitu? Nggak ada ya? Ada. Alhamdulillah pulang ya. Oke, kemudian setelah itu perkembangan berikutnya, manusia praksara itu sudah mulai sedikit menetap atau menetap sementara, gitu ya. Di mana? Di dua. Kenapa sih di dua kira-kira? Karena dia tidak ada hujan, terus belum bisa membangun rumah, terus untuk melindungi dari serangan hewan buas, ya betul semua gitu ya. Nah di masa ini ya, ini nanti pola corak kehidupan berikutnya mereka sudah mulai menetap di gua-gua ya, ataupun kemudian di sekitar sungai ya, karena di sungai itu juga ada sumber makanan seperti misalkan apa ikan ya, kemudian apa lagi buah-buah ya, kerang ya, dan lain sebagainya ya, pokoknya yang berkaitan di sungai gitu ya. Dinosaurus nggak ada. Kemudian selanjutnya yaitu masa bercocok. Nah di masa inilah mereka sudah menetap secara permanen. Apakah nggak pindah Pak? Yo nek jenenge mau pindah ya pindah, cuma dalam artian di sini adalah mereka sudah benar-benar menetap, sudah apa ya, mengembangkan dunia tetap, sudah mulai apa namanya membuat rumah-rumah secara sederhana dari apa namanya alam gitu ya, bahan dari alam. Kemudian sudah mulai bercocok tanam. Jadi wes orang ngandelke sing jenenge apa? Sumber makanan di alam secara penuh ya, tapi kemudian sudah mulai bisa mengembangkan ya, tidak seperti yang pertama masuk kenentek pindah terus bareng. Nah oleh karena itu maka ada inisiatif di masa ini untuk kemudian berternak, kemudian bercocok tanam, dan orang usah terlalu pindah. Nah inilah nanti yang disebut sedenter, sudah menetap. Ya, yang pertama tadi apa? Sini. Nomaden. Apa itu nomaden tadi? Berpindah-pindah tempat. Pindah ya. Dan yang kedua apa? Cirinya tadi. Atau sementara disebut oh itu cuma apa saja itu ya, apa nih, menetap sementara itu ya, sebetulnya. Dan yang ketiga adalah ya, terima kasih. Baik, yang ketiga sudah menetap penuh ya, disebut dengan semi ya, berarti titik sementara ya, menetap sementara. Ini apa saja? Siapa yang sudah
orang itu akan yang dua berkunjung ke Museum Sangira, yang dua berkunjung ke Museum Nasional. Untuk memperoleh bahan materi yang nantinya akan digunakan untuk membuat proyek infografis. Ya, silakan nanti dicoba. Nah, nanti setiap kelompok di sini ya. Nah, apa ini? Cobek. Tapi nama bumbunya adalah disebut pisang. Kemudian menuju ke sana. Nah, ini adalah tampilan awal museumnya. Itu materinya. Misalkan di sini corak kehidupan. Kemudian sini hasil budaya kan. Terus yang pembuatnya siapa? Yang merancang. Oke. Nama kelompoknya jangan lupa diisi. Ya. Kelompok satu berarti apa? Paleolitik ya. Paleolitik. Oke, sudah dibagi ya. Oke. Pertemuan berikutnya nanti kita tutup dengan membaca penjelasan bersama-sama. Baik, terima kasih. Forum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan bisa berdiri di depan sini, kemudian nanti menyampaikan hasil atau isi dari karyanya, infografisnya, gitu ya. Nanti bisa juga pakai ini ya, nanti dibuka, kemudian ada merah-merahnya tuh. Nah, nanti silakan sambil disampaikan bisa menunjuk-nunjuk apa itu artinya. Itu ya, nanti silakan dipakai.
besar sering disebut dengan beliung atau pacul. Yang kedua, kebudayaan kapal lonjong. Ini disesuaikan dengan bentuk penumpang alat ini yang berbentuk lonjong. Selanjutnya, gerobak digunakan sebagai alat penting dalam upacara-upacara dan sebagai tempat untuk memasak. Yang terakhir, perhiasan batu untuk merias atau mempercantik diri ini digunakan oleh kaum Jawa. Pada masa Neolitikum sudah lebih maju dibandingkan pada masa sebelumnya. Ciri-ciri pada zaman Neolitikum, peralatan dari batu yang diasah, pertanian, menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar sudah bisa menghasilkan atau memproduksi bahan makanan yang telah diharuskan seperti tapak lonjong. Tapak lonjong yang terbuat dari batu kali dan batu metrik ditemukan di Sulawesi, Flores, Palu, dan Papua. Selain itu tembikar yang terbuat dari tanah liat ditemukan di Jawa, Sunda, dan Sumatera. Yang ketiga, kapak genggam berfungsi untuk berburu dan seperti biasa. Dan yang ketiga, dari pot berfungsi untuk memotong buah atau daging hewan buah dan mencukit biji-bijian dari dalam tanah. Dan yang terakhir, Karena tidak ditemukan alat-alat dari tembaga di Betul Indonesia. sekali. Karena di Indonesia sampai saat ini itu belum ditemukan sama sekali peninggalan manusia praksara yang terbuat dari tembaga. Kalau di negara lain itu gimana Pak? Ada ditemukan. Ini dari perunggu tadi yang dipresentasikan. Ya ada bujana tadi, kemudian ada arca, nah itu semua beda. atau ulekan dan mesum batu, motif-motif batik gerabah dan sistem kepercayaan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan. Walaupun alat-alat dan hasil kebudayaan tersebut telah banyak berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan penyesuaian terhadap zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan di buku tulis masing-masing.
setelah masa praksara. Jaga kesehatan dan kemudian jangan lupa belajar ya. Nanti kalau ada sekiranya beberapa materi yang belum paham bisa ditanyakan ke Pak Roh lewat grup tutorial.